Kabupaten TTU sehat, Provinsi NTT kuat, pandemi lewat. Wakil Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Emmanuel Melkiades Lakalena beserta tim dari Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar sosialisasi edukasi pembuatan dan penggunaan jamu yang aman, bermutu dan bermanfaat di Desa Oeprigi, Kecamatan Nemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT atau yang mewakili, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Utara atau yang mewakili, dalam hal ini Pak Aloysius B. Fretis, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan beserta jajaran staf, Bapak Camat Noemuti, Bapak Egidius Sanam, SST, Kepala Desa Opirigi beserta perangkatnya Bapak Sylvester Sijau Barhamis, para peserta dan hadirin yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dalam rangka kegiatan edukasi pembuatan dan penggunaan jamu yang aman, bermutu dan bermanfaat. Kegiatan ini menjadi penting di tengah upaya kita untuk mengedukasi dan meningkatkan penggunaan jamu yang aman, bermutu dan bermanfaat agar dapat lebih berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat dan meningkatkan ekonomi rakyat di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan ini, pelaku UJG dan UJR maupun masyarakat diharapkan dapat menerapkan penggunaan pengolahan jamu yang memperhatikan kebersihan dan kesehatan serta masyarakat dapat mengetahui manfaat jamu bagi kesehatan dan kebugaran keluarga. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya berharap agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, dapat bekerja sama dalam melakukan pembinaan penggunaan jamu yang aman, bermutu, dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran keluarga. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, kepada para peserta kegiatan sosialisasi penggunaan jamu yang aman, bermutu, dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran keluarga. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam upaya meningkatkan keamanan, mutu, dan pemanfaatan jamu. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan edukasi pembuatan dan penggunaan jamu yang aman, bermutu, dan bermanfaat dengan resmi saya buka. Tema kita di 70 tahun kemerdekaan hari ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, jadi kita masih pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dalam berbagai hal. Yang saya hormati Ibu Nelly dan tim ya dari Kementerian Kesehatan di Jakarta yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati dari Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara, baik yang hadir dari pemerintah daerah atau dari Dinas Kesehatan, Pak Alo ya, Pak Camat dan jajaran beserta Romo juga hadir beserta semua tokoh di sini, dan semua Bapak Ibu tamu yang hadir. Saya hadir bersama dengan Bung Kristo Evi, ini Ketua Partai Golkar Timur Tengah Utara, dan Bung Raider, Ketua Fraksi Partai Golkar di sini. Pak Kapus tadi sudah menemani saya di Puskesmas untuk mengadakan vaksinasi, dan semua tim MLL yang ada dari Kupang, TTU, dan semua Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya akan memberikan materi lebih awal. Setelah itu saya dialog lebih awal. Nanti Bu Nelly dan tim yang akan melanjutkan sampai selesai. Karena nanti habis ini biasa saya kalau turun ini langsung keliling-keliling di berbagai kegiatan yang lain.
kami ingin menyampaikan terkait dengan peran DPR RI mendukung pemerintah dalam meningkatkan penanganan atau penggunaan jamu yang aman, bermutu dan bermanfaat. Mungkin Bapak Mama juga sudah dengar juga sedikit perkenalan singkat. Nama saya Emmanuel Melkiades Lakalena, dipanggil Melki. Saya lahir 10 Desember 1976 di Kota Kupang, di Oiba. Tahun ini Desember ini saya usia 46 tahun. BNI 46 ya saya. Ini tahun saya sama ke BNI 46. Saat ini sebagai Ketua Partai Golkar di Provinsi NTT dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Di Komisi 9 kami mengurus ada 3 isu, 3 urusan: kesehatan, kemudian tenaga kerja dan kependudukan, dengan 7 mitra, baik itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BP2MI yang urusan orang pergi kerja di luar negeri, kemudian Badan POM. Saya sudah pernah juga buat kegiatan di sini di Popnam waktu itu dengan Balai POM Kupang, dan adalah yang terakhir adalah BKKBN. Gara-gara kegiatan di Popnam itu saya ketemu dengan Romo. Lagi sementara pi gali-gali di bawah sana mau bikin apa, stasi ya, gereja. Nah saya begini Bu Nelly, saya kegiatan itu selalu kalau tadi bilang jamu itu kan 3 dimensi toh. Ada dimensi kesehatan, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya. Kegiatan saya ini juga harus berbagai dimensi. Ada dimensi kesehatan sesuai dengan mitra saya, atau dimensi tenaga kerja, atau dimensi kan terserah. Harus ada juga dimensi ekonominya, bagaimana juga bisa membantu memutar ekonomi di sini, maupun juga dimensi sosial kemasyarakatan. Kalau saya di situ ada ketemu, ada bantuan buat gereja, kita bantu gereja. Ada bantuan buat masjid, kita bantu masjid. Pokoknya saya bantu mana saja yang kira-kira lewat situ kita bantu. Nah ini pas ini Romo Perjeki. Ternyata, ya, habis saya acara Badan POM di Popnam sama-sama Bung Kris dan teman-teman, pulang datang tiba-tiba ada orang bilang gini, itu ada ditunggu Romo. Padahal sana ada baju-baju juga. Setelah ketemu saya bilang, baik Romo, dan saya bikin acara Kemenkes dan vaksinasi di sini biar nanti Romo juga bisa atur untuk bisa tambah-tambah untuk bangun gereja. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada sudah tahu jamu kah belum di sini? Sudah tahu semua ya? Siapa sih pernah minum jamu angkat tangan? Jamu kuat pun juga itu jamu, angkat tangan saya. Angkat tangan sudah. Nah. Baik, terima kasih. Jamu ini adalah sebutan yang biasa disebutkan oleh orang-orang di Jawa. Tapi di kita di mana saja itu kita punya banyak yang namanya kategori jamu. Lengkuas, kunyit, temulawak itu namanya jamu. Di kita ada toh? Ada. Itu namanya jamu. Nah, jadi kalau saya bilang jamu itu yang model-model gitu itu jamu itu. Beras kencur, nah itu jamu. Indonesia ini kita punya keanekaragaman itu besar sekali. Pulau kita ada 17.000 lebih, ada 1.300 suku, dan kita memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati yang bisa dibikin untuk menjadi jamu. Data pemanfaatan untuk tradisional ini kayak jamu ini ternyata menunjukkan bahwa hampir 60% orang Indonesia itu adalah ternyata pengguna konsumsi herbal yang jamu tadi itu. Ini data 2010. Kemudian ada 30% lebih yang tahu cara penggunaannya untuk menggunakan ini barang-barang tradisional tadi ini. Dan ternyata ada 44,3% juga itu yang ternyata mereka menggunakan melalui apa yang disebutkan pelayanan kesehatan tradisional. Di sini ada yang dukun jamu atau pengobat jamu di sini ada, katakan? Ada. Ini pengobat jamu ya? Iya. Nah, ini Bu Nelly lihat, ini ada pengobat jamu di sini banyak juga nih. Baik, terima kasih. Dan memang dalam suasana Covid ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata penggunaan jamu ini makin meningkat karena awal mula itu kan orang kan kasih tahu toh, ini barang tidak ada penyakit, apa tidak ada obat. Penyakit Covid ini waktu awal mula itu sudah ada obat, sebelum kemudian muncul obat-obat macam-macam yang dari konsumsi dari pabrik ini atau dari apa namanya vaksin dan sebagainya ini. Jadi awal mula itu orang menggunakan obat tradisional, termasuk juga di Cina asal mula Covid ini
Saya pernah waktu itu masih Menkes Pak Terawan, itu saya membawa buku dari ini diterjemahkan dari Cina. Bagaimana bahwa ternyata di Cina itu penggunaan obat tradisional itu dia punya penggunaannya hampir sama dengan yang dipakai juga untuk menggunakan obat modern. Selamat datang Bung Epinah, tepuk tangan buat dia nih. Soalnya tahu dari mana cerita kok tiba-tiba wakil ketua DPRD Belu sampai di sini juga. Ini juga Tonju bingung gitu. Soalnya anak kestok kota tidur sunong kalau di sini. Ini pasti ada mobil kupang lewat sini pas dia singgah nih. Besok itu sudah stop pola-pola kelakuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penggunaan obat tradisional atau jamu ini di masa COVID makin tinggi. Betul tidak? Betul. Karena mau beli obat semua sudah ada yang pasti buat COVID, ya kita minum jamu sudah. Makan jamu sudah, betul tidak? Betul. Sehingga penggunaan tanaman obat makin tinggi. Padahal, kalau kita lihat ya, ada dua jenis pengobatan di Indonesia dan di dunia itu ada dua jenis. Satu pengobatan Hippocrates, itu yang digunakan, yang kemudian bentuknya itu ada bermacam-macam pengobatan modern. Yang namanya rumah sakit, puskesmas, segala macam, itu adalah bagian dari pengobatan modern, Hippocrates. Ada pengobatan tradisional itu yang dibuat oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina ini seorang pengobat, tabib di Timur Tengah sana yang hebat, luar biasa. Nah, dia mengobatinya itu dengan menggunakan pengobatan tersebut, dengan sekarang itu pengobatan tradisional. Tapi dulu itu juga sebenarnya itu juga canggih juga zaman itu. Ini yang kemudian menjadi dua cabang pengobatan dan obat di tanah air dan di dunia itu pakai model begitu. Ibnu Sina ini sampai sekarang masih tetap dipakai. Istri saya lagi kena kanker misalnya. Sekarang ini istri saya kena kanker. Selain juga istri dia pergi kemo, mulai kemo pertama. Ada juga orang yang pakai pengobatan Ibnu Sina tawar ke saya, pakai namanya tuh di balut, itu di Solo. Dipakai ramuan-ramuan juga. Saya bilang sama pembini, coba saya bikin kita jusulan. Jadi coba juga. Nah, saya tahu di NTT ini banyak orang pengobatan kanker itu pakai model-model begitu saya lihat. Di Timor, di Flores, di Sumba banyak model-model begitu. Pakai obat tradisional. Dan ternyata bahwa dia bisa dipakai untuk berbagai jenis penyakit yang kita derita. Baik itu di otak, di saluran pernapasan, liver, saluran pencernaan dan sebagainya, lambung dan sebagainya. PTU bisa di Doyeng Muting. Dan ternyata di sini kalau kita lihat tadi kan cukup banyak pengembangan yang dibuat oleh para masyarakat yang ada di sini, khususnya ibu-ibu ya, membuat kelompok pengembangan obat tradisional atau jamu ini, dan tentunya ini akan menjadi bagian dari atensi dan perhatian kami untuk mendorong lebih lanjut agar ini bisa diproduksi lebih banyak lagi dan tentu memenuhi aspek kesehatan baik oleh dinas kesehatan maupun juga oleh Balai POM yang membina ini dengan baik.